Selamat malam kepada Bu Agnes yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Silviana dari kelas 11 IPA. Pada hari ini saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Berawal dari arti kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia memiliki makna kemandirian, yang artinya setelah bangsa Indonesia merdeka, Indonesia pada akhirnya tidak lagi menggantungkan nasib bangsa kepada bangsa lain. Aspek-aspek kemandirian ini meliputi aspek sosial, aspek budaya, politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret 1945, terbentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini adalah sebuah badan pemerintahan yang dibentuk oleh Jepang di Jawa. BPUPKI memiliki ketua yaitu Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua Raden Panji Suroso. Sesuai dengan namanya, BPUPKI mempunyai tugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas dari BPUPKI ini adalah menyelidiki, mendalami, serta mengkaji dasar negara yang cocok guna kepentingan pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Pada sidang pertama BPUPKI membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara, kemudian pada sidang kedua membentuk 3 bagian pokok yang akan dicantumkan pada dasar negara yang meliputi yang pertama pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang kedua pembukaan, yang ketiga yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara. Kemudian yang kedua, Jepang bertekuk lutut. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang yaitu di 2 kota. Yang pertama di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan yang kedua di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Ada beberapa alasan mengapa Amerika Serikat menjatuhkan atom di Jepang. Yang pertama, Perang Dunia Kedua yang berkecamuk pada tahun 1939 membuat 2 kelompok yaitu negara fasis dan negara sekutu saling melakukan penyerangan dengan senjata pemusnah dan kerusakan massal. Kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua ini menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang meninggal dan kehilangan nyawanya. Mereka diantaranya ini merupakan warga sipil bukan tentara. Kemudian dengan jatuhnya bom atom ini menjatuhkan semangat dan martabat Jepang. Sebelumnya kita perlu mengakui bahwa negara sekutu memiliki senjata yang lebih memadai. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang merupakan tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tanda kekalahan Jepang ini pada tahun 1943 dapat kita lihat dari direbutnya beberapa wilayah oleh negara sekutu. Kemudian berlanjut pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuknya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan telah disetujui oleh Jenderal Terauchi. PPKI ini merupakan lanjutan dari tugas BPUPKI. PPKI mengadakan 3 kali sidang. Sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 membahas atau menetapkan dasar negara, kemudian memilih dan mengangkat I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Yang kedua, sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 ini dengan membagi menjadi 8 provinsi serta terbentuknya 12 kementerian dan departemen. Sidang PPKI yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan terbentuknya KNI dan BKN, dan ini merupakan asal muasal terbentuknya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Anggota PPKI ini terdiri dari 21 anggota. Yang pertama 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1
1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan Cina. Kemudian berlanjut pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat Saigon yang merupakan pusat militer Jepang. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas terpilihnya menjadi ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, I.R. Soekarno kembali ke Jakarta. Kemudian berlanjut pada tanggal 15 Agustus 1945, merupakan hari menegangkan bagi bangsa Indonesia, begitupun dengan Jepang. Bagi Jepang, ini merupakan titik akhir Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan Indonesia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Maka proklamasi dapat dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Para golongan tua tidak setuju dengan pernyataan hal tersebut, termasuk dengan Soekarno, karena ia merasa bertanggung jawab terhadap PPKI karena ia adalah ketua, maka ia harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Berbeda dengan pemikiran golongan muda. Golongan muda berpikir bahwa PPKI ini adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Para golongan muda tidak ingin proklamasi kemerdekaan dengan campur tangan dari negara lain termasuk Jepang. Maka para golongan muda berencana untuk membawa I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu rumah orang Tionghoa di sana, agar I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada hari itu sebenarnya direncanakan untuk adanya rapat PPKI yang berguna untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi karena I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda, maka Ahmad Subarjo berniat untuk menghampirinya. Sesampainya Ahmad Subarjo di Rengas Dengklok, ia disambut oleh wakil golongan muda yaitu Sudanko Subeno dan Afan. Ia bersedia menyerahkan nyawanya atau nyawa taruhannya jika I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pada tanggal 17 Agustus 1945 masih belum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dengan pernyataan Ahmad Subarjo tersebut, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta diperbolehkan pulang dan kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta mengantar Fatmawati dan Guntur ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kemudian I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta segera menemui Jenderal Hoichi Yamamoto, tetapi Jenderal Hoichi Yamamoto menolak bertemu I.R. Soekarno pada tengah malam. Kemudian segera I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta bertemu dengan Jenderal Otoshi Nishimura yang berguna untuk menjajaki sikapnya terhadap persiapan kemerdekaan Indonesia. I.R. Soekarno berencana untuk mengadakan rapat PPKI kembali guna untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan antara Jenderal Otoshi Nishimura dengan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak dibuahi kata sepakat. Mereka padahal sudah menekankan bahwa Jenderal Terauchi telah memberikan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI. Tetapi Otoshi Nishimura menekankan garis kebijakan tentara ke-16 yang menyatakan bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Berdasarkan garis kebijakan tersebut, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta
sudah menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi mengharapkan Jepang untuk membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka rombongan Ir Soekarno dan Muhammad Hatta segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah Laksamana Maeda dianggap aman dari para rikugun atau kementai atau para tentara Jepang yang hendak menggagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dirasa pertemuan antara Jenderal Otoshi Nishimura dengan Ir Soekarno dirasa cukup, maka Ir Soekarno dan Muhammad Hatta beserta rombongannya kembali ke rumah Laksamana Maeda. Kemudian Laksamana Maeda berbincang-bincang kepada Soekarno dan minta undur diri untuk beristirahat dan mempercayakan seluruhnya kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Di ruangan makan rumah Laksamana Maeda, pertama kali Soekarno menuliskan pernyataan proklamasi. Kemudian Soekarno bertanya kepada Ahmad Soebardjo dan Muhammad Hatta bagaimana dengan rancangan pembukaan UUD 1945. Karena Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo tidak begitu ingat persis, maka Ahmad Soebardjo menyatakan, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Hatta yang menyatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kemudian Soekarno menuliskan di bawahnya Jakarta 17-08-05. Kemudian Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Pada pukul 4 WIB, naskah proklamasi telah selesai dirancang atau dirumuskan oleh Ahmad Soebardjo, Ir Soekarno, dan Muhammad Hatta. Kemudian Ir Soekarno berniat untuk meminta persetujuan kepada wakil-wakil bangsa Indonesia yang hadir. Tetapi wakil-wakil bangsa Indonesia ini menolak karena dengan alasan bahwa sebagian yang hadir dalam rumusan proklamasi kemerdekaan ini merupakan kolaborator Jepang. Maka dari itu Soekarno mengusulkan bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh dua orang tokoh saja, yaitu Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Kemudian ide dari Soekarno ini disetujui dan segera teks proklamasi kemerdekaan tersebut diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pertemuan dini hari menghasilkan teks proklamasi. Kemudian Soekarno mengusulkan untuk membacakan teks proklamasi di lapangan Ikada. Tetapi ide tersebut tidak disetujui oleh Soekarno. Mengapa? Karena Soekarno menganggap bahwa lapangan Ikada dapat membuat bentrok antara tentara Jepang dengan rakyat Indonesia. Maka dari itu, Ir Soekarno mengusulkan untuk membacakan teks proklamasi di rumahnya saja, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Idenya disetujui dan teks proklamasi akan dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di rumah Ir Soekarno pukul 10 WIB. Pada pagi hari jam 5 pagi, pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda yang diliputi dengan rasa kebanggaan. Kemudian para pemuda dan pemimpin itu tidak langsung pulang, tetapi ia segera mempersiapkan kemerdekaan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu. Para pamflet semua disebar di seluruh penjuru kota, mobil-mobil dan radio mempersiarkan bahwa kemerdekaan Indonesia telah tiba. Kemudian tak disangka bahwa rumah Ir Soekarno telah dipadati oleh penduduk yang menanti-nantikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Muardi meminta anak buah dari Latif Hendra Dinirat untuk menjaga keamanan di sekitar rumah Ir Soekarno. Nah, acara tersebut terdapat 3 acara. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi, yang kedua, pengibaran bendera merah putih, dan yang ketiga, sambutan dari Suwiryo dan Muardi. Kemudian setelah membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, selanjutnya adalah acara pengibaran bendera merah putih yang dikibarkan oleh
Latif Hendraningrat dan Suhud. Bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan tiang bendera yang berasal dari bambu atau jemuran pakaian. Nah, setelah bendera Indonesia dinaikkan, rakyat Indonesia secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah acara pidato atau sambutan dari Muwardi dan Suwiryo.